Jadi saya tidak perlu memberikan menanyakan ke dia, karena saya sudah pernah menanyakan ke dia sebelum berita ini saya laporkan. Saya sudah pernah, seharusnya kalau teman-teman, kalau mudah-mudahan beliau mau menjelaskan. Sebelum berita ini saya sudah bilang, kamu mau nggak mengklarifikasi lewat Instagram? Tapi dia memilih preskon. Harusnya cukup dari Instagram bla 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 bla, selesai. Dia memilih preskon. Saya diem. Saya juga taunya dari account ya, yang ngetek di Instagram gitu loh, gitu ya. Kok preskon? Harusnya lu gua ajakin ke kantor polisi, nggak mau. Bikin laporannya bareng. Jadi posisinya lo, kok lu preskon sendiri? Dia memang ngajakin preskon, tapi lu nggak perlu preskon. Lu cukup memberikan statement, apapun yang diberitakan itu adalah hoax. Selesai. Lah, itu yang saya bingung. Tiba-tiba dia muncul di acara-acara sebagai bintang tamu. Loh, saya pun yang ada di TV itu tuh nggak datang ke acara-acara apapun. Pernah nggak teman-teman ngelihat saya duduk di talk show untuk membahas hal itu? Enggak kan? Karena ini kan sebuah instansi gitu. Akhirnya yang menggiring opini, wah Rubennya GR, wah padahal nggak gini. Nah kan, akhirnya panjang jadinya. Yang ruginya siapa? Akhirnya tergiring opini, saya terlalu lebay, saya terlalu over. Padahal saya ngatain beliau nggak ada nggak teman-teman? Gue ngatain beliau itu nggak ada. Gue nyindir juga nggak ada ke dia, gitu. Jadi stop untuk memberikan statement-statement yang menurut kita itu nggak ada di pelaporannya, gitu. Orang lu nggak dilaporin, lu nggak diapa-apain juga, terus lu tiba-tiba lu asik-asik jawab terus gitu. Jadi buat kami, saya nontonnya cuman gini doang, saya nggak marah, cuman lu kenapa sih? Gitu-gitu aja, lu kenapa? Mungkin karena pertanyaannya adalah siapa aja yang bisa jadi tersangka? Jawaban kita siapapun bisa. Iya. Nah, yang pasti adalah akun nikmah kehidupan. Ketika ditanya dari mana referensinya, kan pasti akan merefer ke sumber pertamanya. Iya. Kan hanya itu aja. Jadi nggak ada yang lain. Jadi kenapa mesti harus dikembangkan sampai membuat suatu teori melalui media? Makanya saya katakan pembelaan itu di ruang pengadilan, bukan di ruang publik. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan singgung juga jangan dikomentari juga rekan advokat yang lainnya, itu melanggar kode etik. Dibilang belajar hukum di mana, saya kan tersinggung. Ya, saya S1-nya Erlangga loh. S2 UGM, sekarang saya S3 udah selesai doktor di Erlangga. Apa mau dikatakan? Saya belajar dari universitas yang salah. Mau dikatakan tempat saya belajar Erlangga dan UGM itu tidak berkualitas. Saya tidak menyatakan bahwa itu. Nggak ada kewenangan saya untuk menyatakan seseorang itu jadi tersangka. Yang berwenang siapa? Penyidik kepolisian. Tapi kalau bicara mengenai masalah siapa saja yang memungkinkan, saya jawabkan benar. Akun nikmah kehidupan yang kita laporkan, tapi dalam pengembangan pasti akan ada pertanyaan, itu logika. Karena hukum adalah logika, dari mana sumbernya? Dia sampai berani membuat berita seperti itu. Nah, menurut keterangan mereka, sumbernya kan adalah tayangan akun YouTube-nya si Robi Purba. Yang menyebutkan itu kan ada orang-orang tertentu dalam tayangan tersebut. Kan ini kan hanya kesana saja. Tidak ada hal-hal yang kita create. Semua tergantung penyidik. Kita nggak intervensi. Nah, jadi kalau dikatakan jangan menggiring opini publik, wah, apa kepentingannya kami untuk menggiring opini publik? Nggak ada gunanya. Karena kami sebenarnya kayak begini itu satu hal yang sesimpel ini sih sama teman-teman. Gue nggak pernah memberikan statement untuk duduk bareng membahas. Bahkan gue mengundang preskon, tapi karya-karya gue yang gue undang, yang lu seperti biasa gue teman-teman gue undang. Itu aja gitu. Makanya gue juga bingung kalau ini kok jadinya harusnya lurus jadi malah belok nih, gitu ya. Jadi yang menggiring ini siapa? Ya, yang menggiring ini siapa? Jadi gue bilang, dia pokoknya yang bikin gue ngakak itu, gue nggak ngelaporin dia, nama dia nggak ada di lembar laporan gue pun nggak ada. Laporan gue pun nggak ada. Yang gue laporin akunnya. Nah, kenapa jadi dia yang ini, dia yang korban, dia ini, dia psikisnya dia ini loh. Korbannya Ruben saya aja tetap santai, tetap bawain acara, tetap ini ya relax aja. Jadi jangan menunggangi sebuah masalah ini buat sebuah kepentingan pribadi. Itu yang saya harapkan. Jadi ketika mau datang ke sebuah acara talk show atau datang ke sebuah program-program TV atau manapun, coba dia memang berdiskusi. Kalau seandainya beliau ya RK dia bisa berkata jujur, bukti-bukti WhatsApp-nya yang saya berbicara dengan dia itu semua saya nggak ada yang gitu. Saya
ketika dia bilang, oh lu damai, emang gimana ceritanya, bla 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 bla, sampai saya surprise dia memberikan lawyer yang sama, itu kan menurut saya, oh iya, oke, saya kan nggak ada masalah, toh nyatanya saya konsen ke akunnya, tetap tidak ke dianya. Oh gara-gara lu gini, oke lu gue laporin. Nggak ada mas, demi Allah saya nggak ada laporin dia sama sekali. Jadi beliau juga jangan baca beritanya setengah-setengah, ikuti duduk perkaranya. Jadi ada penyidik ini, akhirnya pengembangannya melebar, akhirnya adalah nama restorannya yang disebut ini, dan ada kemungkinan restoran yang disebut itu akan dipanggil. Akhirnya kan panjang, iya kan? Jadi untuk membersihkan nama itu, restoran itu pun gitu, tapi kita nggak tahu akhirnya dampaknya nanti apa kalau restoran itu dipanggil, ya, dari beliau yang menyebutkan. Ayo, akhirnya apa? Restorannya tidak diterima, panjang lagi ke beliau. Kalau punya kelebihan dan yang lain-lain, hati-hati. Ini bisa jadi sekarang pertanyaan saya, berarti siapa yang menggiring opininya, ya? Siapa yang mengarahkan, gitu, ya? Jadi teman-teman, kalau dibilang saya berteman baik dengan semuanya. Tapi saya berharap teman-teman media yang ada di sini, saya pun selalu kooperatif dengan kalian. Jadi lu nggak edit pun gue nggak ada masalah tayangan ini, karena gue tidak mengatakan siapapun, tidak menyudutkan siapapun, tapi konsen ke satu akunnya, ya, konsen ke satu akunnya. Jadi gue pun datang ke sini juga, ya, akun itu pertanyaan tentang dia dari 20 pertanyaan satu aja kagak ada tuh pertanyaan tentang beliau gitu. Jadi ya misalnya gue dipanggil jadi saksi, kan pihak kepolisian berhak memanggil siapapun menjadi saksi gitu. Ya, jadi hormati panggilan itu. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.